demi Allah, apa yang saya katakan tadi adalah benar. Arya Wiguna bin Gunadi Sasmita Atmaja Siap untuk menerima azab Allah. azab dari Allah. Saya siap mati kalau yang saya ucapin adalah bohongan. Kalau kamu terjadi suatu kebohongan, kamu yang menanggung sendiri. Itu bahaya loh, sampai 7 keturunan. Ritual sakral Sumpah Pocong kembali menjadi perbincangan setelah seorang pria di Palembang melakukannya. Pria bernama Rian itu viral melakukan Sumpah Pocong setelah dituding melakukan pelecehan terhadap seorang anak. Untuk menguji kebenaran, Rian melakukan Sumpah Pocong di Musola Almanan, Kota Palembang. Kamis, 18 Mei 2023 lalu. Tapi, seperti apa sesungguhnya ritual Sumpah Pocong itu? Benarkah ini merupakan sumpah yang sangat berbahaya? Tapi mengapa Arya Wiguna berani melakukan Sumpah Pocong 9 tahun lalu? Seperti apa suasana mencekam saat Arya melakukan prosesi Sumpah Pocong? Pada edisi kali ini, Ganjil Misteri mengupasnya bersama 2 praktisi spiritual yang paham betul tentang Sumpah Pocong. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Heboh Sumpah Pocong kembali terjadi setelah tak ada lagi cara untuk membuktikan sebuah kebenaran. Sumpah Pocong memang seperti menjadi alternatif paling jitu. Dan seorang pria di Palembang baru-baru ini melakukannya untuk menguji kebenaran omongannya. Dalam tradisi mistik, Sumpah Pocong dianggap sebagai ritual yang sangat menakutkan karena bisa berakibat sangat berbahaya jika seseorang yang melakukan Sumpah Pocong telah membuat kebohongan. Sumpah Pocong itu adalah sumpah yang sakral sekali. Sumpah Pocong ini adalah sumpah yang betul-betul sakral bagi orang-orang yang susah sekali diatur. Terakhirnya dengan adat atau orang yang dipercaya sebagai imam di situ gitu kan. Ya sudah, kalau itu kita Sumpah Pocong aja. Kalau misalkan maling di kampung gitu kan, kamu maling ini, oh enggak saya enggak. Ya udah, kalau kamu enggak ngaku, daripada kamu nanti dihukum, ayo kita Sumpah Pocong. Sumpah Pocong menjadi ritual paling sakral karena dipercaya bisa mengakibatkan celaka. Prosesi Sumpah Pocong dilakukan seperti umumnya merawat jenazah sebelum dikafani, hingga seseorang yang akan menjalani Sumpah Pocong dimandikan, kemudian dikafani layaknya orang meninggal. Ya seperti mayit, hanya orang itu hidup. Nah, pada waktu disumpah pocong itu ya jalan ritualnya ya seperti orang meninggal, dimandikan. Sumpah pocong itu dia dimandikan, kemudian dikafanin. Sebelum dikafanin, dia akan ditanya, apa perjanjianmu, Sumpah Pocong ini? Janjimu apa?
misalkan A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Oke, kalau kamu terjadi suatu kebohongan, kamu yang menanggung sendiri, itu bahaya sampai 7 keturunan. Ya keluarganya, misalkan kemiskinan, sakit, nggak sembuh-sembuh, satu sembuh nanti keluarganya berderet-deret sampai 7 keturunan. Itu biasanya seperti itu kalau sumpah pocong. Akibat melakukan sumpah pocong memang sangat menyeramkan. Selain bisa menjadi malapetaka bagi keluarga yang menurut Bunda Norma hingga 7 turunan, pelaku sumpah pocong juga akan dikejar rasa takut. Biasanya setiap hari akan dihantui oleh pocongan. Sumpah pocong itu berbahayanya begini. Tanpa kita sumpah pocong, ini pengalaman Bunda, kita melakukan misalkan membayangkan pocong, main-main dengan pocong, yang datang adalah pocong beneran. Nah, dalam apalagi sumpah pocong, yang datang adalah pada waktu disumpah itu, dalam ayat-ayat tertentu ada kalau kamu berbohong, Bunda kan tidak apal ya, nggak bisa untuk ini. Kalau kamu berbohong akan berakibat fatal. 1, misalkan kamu berani, saya berani Pak, saya berani akan didatangkan saya berani datangkan pocong-pocong, ya sudah datang pocong-pocong itu. Yang biasanya di pocong itu kan orang yang sudah meninggal. Nah ini kan orang yang hidup, yang normal menjadi tidak normal. Bahayanya di situ sumpah pocong, menakutkan. Yang kedua, rumahnya pasti akan didatangin. Rumahnya diketok-ketok, diganggu lah di situ. Dia sendiri juga akan dikejar-kejar. Akan dikejar-kejar dia sendiri. Dampak sumpah pocong memang sangat mengerikan karena selain kematian juga mengakibatkan malapetaka sepanjang 7 turunan. Tapi benarkah dampak itu sesungguhnya bisa ditawar lewat sebuah ritual tertentu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kembali membuat gempar, tradisi sumpah pocong sesungguhnya pernah menggegerkan Indonesia. Sebagai praktisi spiritual, Kisau mengetahui ritual sumpah pocong pertama kali menjadi berita nasional pada tahun 1978. Saat itu, sebuah perseteruan 2 keluarga di Tangerang diselesaikan melalui sumpah pocong. Dulu itu geger ya, saya masih ingat ya, dulu tuh geger pertama kali sumpah pocong di Indonesia tahun 78 ya, tepatnya 22 Desember tahun 78 di daerah Tangerang. Perseteruan antara Haji J ya, saya samarkan aja namanya, Haji J melawan keluarga Hajah S. Entah siapa yang memberikan ide, terjadilah itu acara sumpah pocong di Masjid Al-Ittihad Tangerang yang dihadiri bahkan oleh ketua pengadilan negeri setempat, para alim ulama dan masyarakat yang menyaksikan. Dari Haji J itu dikafani, dari pihak keluarga Hajah S itu juga sama dikafani. Langkah-langkahnya hanya pertama dimandikan dulu ya, sama kayak mayat. Diperlakukan seperti dimandikan, kemudian dikasih kain putih. Cuma nanti ada yang pelaksanaannya secara berbaring, ada yang berdiri. Kalau yang di Tangerang itu yang tahun 78 itu dia berdiri dia.
Memang dampak paling menakutkan dari sumpah pocong adalah meninggal. Ini akan dialami oleh seseorang yang memang berbohong. Tapi dalam catatan Kisaung, hingga saat ini belum ada data yang menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan sumpah pocong mengalami kematian. Itu sebenarnya sumpah pocong itu kata lain dari mubahalah atau perang doa gitu. Jadi siapa yang salah nanti kena akibatnya. Memakai pocong itu akibatnya adalah mati kalau dia salah. Yang paling berat memang meninggal ya. Tapi belum pernah kita dengar orang yang sumpah pocong ada yang mati gitu ya. Jadi paling hanya sakit, kemudian kayak celaka, hanya kayak hukuman ringan gitu ya. Iya, jadi kalau perang doa seperti itu. Untuk membuktikan kebenaran itu nanti salah satu ada yang kena masalah aja, entah itu bentuknya celaka atau meninggal dan lain-lain. Tapi mungkinkah dampak-dampak buruk dari sumpah pocong bisa dinetralisir? Adakah ritual penawar dari sumpah pocong? Bisa. Itu nggak ubahnya kayak kita bernazar nih. Kita bernazar, terus kita ingkari nazar kita. Nah, dia bisa mengatasi nazarnya itu dengan membayar kifarat. Ya. Jadi kayak semacam kifarat itu pengganti. Untuk memutuskan sumpah pocong ya terutama itu ya susah. Kecuali kalau dia betul-betul mengakuin kesalahannya, kemudian kembali untuk bertobat, nah baru nanti itu kan suatu sakral ya. Nah nanti pada waktu penyembuhannya kan untuk ini ya dipocong lagi, kemudian dikeluarkan lagi, didoain, disolati lagi untuk tobat. Sumpah pocong memang menjadi ritual yang menakutkan. Nyaris tidak ada yang benar-benar berani menjalani sumpah ini. Tapi mengapa Arya Wiguna berani melakukan sumpah pocong 9 tahun lalu? Seperti apa suasana mencekam saat Arya melakukan prosesi sumpah pocong? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hari itu, 7 Februari 2014, Masjid Jami An-Nur di Bojong Sari, Depok, riuh oleh kerumunan massa. Mereka ingin melihat ritual sakral sumpah pocong yang dilakukan oleh Arya Wiguna. Arya berani melakukan sumpah pocong karena merasa omongannya benar. Saat itu, ia sedang berseteru dengan pengacara Farhad Abbas. Hingga untuk membuktikan kebenaran ucapannya, dilakukan sumpah pocong. Sudah sejak datang di musola sebuah pesantren itu, Arya Wiguna terlihat tegang. Juga saat membuat pernyataan sebelum prosesi sumpah pocong. Ada kebohongan, nanti masyarakat juga tentu akan mengetahui mana yang benar mana yang salah, karena ada dua pernyataan yang berbeda antara saya dan Pak Abbas. Itu adalah dua pernyataan yang saling bertolak belakang ya. Bahwa saya akan melakukan kalau dalam istilah adatnya adalah sumpah pocong, kalau dalam istilah Islamnya adalah mubahalah. Jadi di dalam mubahalah ini adalah untuk pembuktian.
Mubahalah ini adalah sumpah dari segala sumpah, ya. Sumpah tertinggi di mana pertanggungjawaban kita langsung pada Allah. Jadi apabila apa yang saya ucapkan ini adalah kebohongan ataupun hanya untuk sensasi belaka, itu nanti azabnya saya terima langsung dari Allah. Saya siap mati kalau yang saya ucapin adalah kebohongan. Siapapun yang terzalimi akan saya bela. Ya, saya siap mati, saya siap susah, dan saya siap dilaknat oleh Allah apabila apa yang saya ucapin ini adalah dusta, fitnah, ataupun hanya sensasi. Ya, ini sudah pernyataan sudah saya tulis bahwa semua saya tanggung sendiri. Selesai membuat surat pernyataan, Arya mulai menjalani ritual sumpah pocong. Tubuhnya diperlakukan seperti jenazah. Arya dibaringkan di alat pemandian jenazah untuk dilakukan ritual sesuci. Setelah itu, digotong ke dalam masjid untuk dikafani. Detik demi detik terasa sangat menegangkan karena wajah Arya tampak pasrah dengan mata terpejam layaknya orang meninggal. Itu dulu dia mubahalah. Dia mengaku tidak mengaku menjadi nabi. Jadi kalau ibu difitnah, ibu diuji, jangan marah, senyum. Kalau perlu yang bayar fitnah bayar. Ya, kafarnya saja. Buat perumpamannya siapa di depan sini ibu-ibu. Tolong ibu-ibu jangan ada di samping jendela, jangan. Ya, yang lain coba jangan berisik, kita zikir sama-sama. Al-Fatihah kepada Nabi Mustafa Muhammad. Demi Allah, Apa yang saya katakan tadi adalah benar. Apabila saya berbohong ataupun saya merekayasa, maka saya namanya seperti itu. Arya Biguna di Sosmedat Maja Siap siap untuk menerima azab Allah. Dari Allah. Dan apabila perkataan saya ini benar, saya harapkan dan saya berdoa mudah-mudahan Farhad Abbas diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diberikan teguran saya dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi tadi pemirsa sudah lihat prosesi dari mubahalah, sangat singkat, cepat, padat, tapi benar-benar sakral. Jadi perasaan saya jujur aja sangat blong, sangat tenang. Karena apa? Kalau memang kita merasa benar, nggak usah takut salah, ya, nggak usah takut diazab oleh Allah. Kalau memang kita merasa benar. Suasana mencekam terus terjadi bahkan hingga Arya Wiguna selesai melakukan sumpah pocong. Tapi dengan penuh keyakinan ia merasa tidak takut oleh sebab ada di pihak yang benar. Seumur hidup saya belum pernah saya melakukan mubahalah ataupun dalam bahasa istiadatnya sumpah pocong, ya. Jadi ini baru pertama kalinya. Dan saya juga tadi merasa merasa hati saya ini sangat terbebas sekarang karena apa yang kemarin saya rencanakan, apa yang saya janjikan ternyata diberi izin oleh Allah, diberi kelancaran. Mubahalah ini ada di dalam surat Al-Imran ayat 61, bisa dibuka oleh pemirsa dimanapun berada. Ketika manusia sudah terpepet dengan hukum, ketika manusia sudah terzolimi, dia bingung untuk mencari keadilan di mana, karena kesana kemari sudah tidak ada keadilan. Nah, keadilan yang paling mantap adalah mubahalah. Sebab keadilan yang mubahalah ini adalah keadilan kepada Allah. Kalau dia berbohong, dia langsung kepada Allah. Sebenarnya harus disandingkan tadi dua-duanya. Nah, ketika disandingkan dua-duanya tinggal kita hitung waktu. Dari tanggal 7 Februari sampai misalnya 2015 akhir, siapa di antara mereka yang memang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu terbukti. Tapi walaupun ini Bang Arya saja sendiri, insya Allah kita dapat ngelihat nih ya. Dari tanggal 7 Februari kita lihat Bang Arya sampai seterusnya kira-kira selamat apa enggak. Ya. Jadi kalau nanti kira-kira di depan dia nggak selamat, berarti maaf Bang Arya bohong. Betul. Kalau Bang Arya selamat berarti benar, dia benar. Sumpah pocong pada akhirnya memang menjadi jalan keluar
bagi mereka yang ingin mendapatkan keadilan sejati. Tapi prosesi ini merupakan ritual sakral yang bisa berakibat fatal. Akibat terburuknya adalah kematian bagi mereka yang terbukti melakukan kebohongan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.